myself fall into you. I never thought I'd fall right through. I fell for every word you said. Oke, baik, kita akan membahas mengenai induksi elektromagnetik. Dalam hati pasti bicara apa sih induksi elektromagnetik itu, begitu kan? Jadi di sini saya akan memberikan 6 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian dari induksi elektromagnetik. Yang kedua, flux magnetik. Yang ketiga, hukum Faraday. Yang keempat, hukum Lenz. Yang kelima, faktor penyebab. Yang keenam itu penerapan dan contoh soal dari induksi elektromagnetik. Baik, langsung saja. Di sini pengertian dari induksi elektromagnetik yaitu peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan dari flux magnetik. Nah, flux magnetik itu adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Lalu dalam suatu percobaan dari induksi elektromagnetik ini ditemukan oleh Michael Faraday, di mana dalam gagasannya itu bahwa medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Nah, Michael Faraday ini membuktikan percobaannya ini pada tahun 1821, yang mana dia membuktikan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Untuk gambar di bawah itu merupakan contoh dari percobaan yang dilakukan oleh Michael Faraday. Untuk lebih lanjutnya atau lebih jelasnya untuk mengenai flux magnetik ataupun hukum Faraday akan kita jelaskan selanjutnya. Secara matematis, rumus dari GGL induksi ini adalah tegangan sama dengan itu min banyaknya lilitan dikali delta flux per delta T, yang dimana untuk GGL induksi itu merupakan tegangan yang satuannya itu volt, dengan N itu adalah banyaknya lilitan. Untuk D flux per dt itu merupakan laju perubahan flux magnetik atau perubahan flux magnetik tiap waktu yang berlangsung dalam Wb per S. Nah, untuk delta flux itu merupakan perubahan fluxnya. Untuk delta T itu perubahan dari rentang waktu. Masuk kita pada pembahasan selanjutnya mengenai flux magnetik. Nah, flux magnetik diartikan sebagai perkalian antara medan magnet B dengan luas bidang A yang letaknya tegak lurus dengan induksi magnetnya. Bisa dirumuskan di bawah, yaitu flux magnetik sama dengan B dikali A. Nah, faktanya bahwa induksi magnet B tidak selalu tegak lurus pada satu bidang. Nah, bisa membentuk sudut tertentu. Bisa kita lihat dalam gambar. Misalkan ada sebuah induksi medan magnet yang membentuk sudut theta dengan garis normal, maka besarnya flux magnetik yang dihasilkan itu adalah menjadi flux sama dengan BA dikali cos theta. Bisa kita lihat bahwa flux magnetik B itu merupakan induksi magnetiknya, untuk A itu adalah luas bidang, yang theta merupakan sudut antara arah induksi magnet B dengan arah garis normal bidang. Dalam gagasan Michael Faraday ini menemukan suatu hukum Faraday, yaitu dalam percobaannya mengenai GGL induksi ada dua hasil percobaan yang dia dapatkan. Yang pertama, bila jumlah flux magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka ujung-ujung kumparan timbul gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Yang kedua, besarnya gaya gerak listrik induksi bergantung pada laju perubahan flux dan banyaknya lilitan. Nah, secara matematis
secara matematis dapat dirumuskan dalam rumus GGL induksi sama dengan min N dikali delta flux per delta T, di mana untuk negatif itu menunjukkan arah gerak induksinya atau arah GGL induksinya, dengan N merupakan jumlah lilitannya, delta T per delta flux itu merupakan laju flux magnetnya. Kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, itu mengenai hukum Lenz. Nah, hukum Lenz berbunyi bahwa arus listrik atau arus induksi akan muncul di dalam arah yang sedemikian rupa sehingga arah induksi menentang perubahan yang dihasilkan. Dengan kata lain, bahwa arus induksi yang terjadi dalam suatu penghantar menimbulkan medan magnet yang menentang, yaitu penyebab perubahan medan magnet tersebut. Nah, untuk rumus dari hukum Lenz itu sendiri adalah GGL induksi sama dengan B dikali I dikali V. Nah, faktor penyebab dari timbulnya GGL induksi atau GGL induksi yaitu, untuk faktor dari penyebab GGL induksi yang pertama itu yaitu akibat perluasan kumparan dalam medan elektromagnetik. Nah, kita asumsikan medan B itu dalam gambar yang pertama tegak lurus terhadap permukaan yang dibatasi sebuah konduktor berbentuk U. Nah, sebuah konduktor lain yang dapat bergerak dengan kecepatan V dipasang pada konduktor U. Nah, dalam waktu konduktor yang bergerak tersebut menempuh jarak dalam delta X itu sama dengan V dikali delta T. Nah, untuk berdasarkan hukum Faraday akan timbul GGL induksi yang besarnya dinyatakan dalam persamaan GGL induksi dikali B dikali I dikali V. Nah, untuk faktor penyebab yang kedua yaitu akibat perubahan orientasi sudut kumparan theta terhadap medan elektromagnetik. Nah, perubahan sudut antara induksi magnetik B itu dan arah bidang normal dapat menyebabkan timbulnya GGL induksi yang besarnya dapat ditentukan melalui rumus yang tadi, yaitu GGL induksi sama dengan B dikali I dikali V. Karena nilai B dan A konstan, maka akan diperoleh GGL induksi sama dengan min N dikali B dikali A dikali dalam kecepatan sudutnya, karena di sini berorientasi pada sudut. Yang ketiga itu akibat perubahan induksi magnetik. Nah, perubahan induksi magnetik dapat juga menimbulkan GGL induksi pada luasan bidang kumparan yang konstan. Dapat kita lihat pada gambar di mana induksi dapat berubah dari satu kumparan ke kumparan lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi dari induksi elektromagnetik ini. Di sini saya mengambil dua aplikasi, yaitu yang pertama dalam generator dan motor listrik, yang kedua transformator. Yang pertama generator dan motor listrik. Nah, generator adalah alat untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, di mana generator ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu generator dalam bentuk DC dan AC atau alternator. Nah,
Generator sendiri ini bekerja menggunakan prinsip dari induksi magnetik elektromagnetik, yaitu dengan memutar satu kumparan dalam medan magnet sehingga timbullah GGL induksi tersebut. Nah, generator ini banyak kita jumpai dalam rumah sakit, mall, sebagai pembangkit listrik cadangan ketika terjadinya pemadaman listrik dari PLN. Yang kedua itu adalah transformator. Transformator atau trafo merupakan alat untuk mengubah atau memperbesar dan memperkecil tegangan AC dengan berdasarkan prinsip dari induksi elektromagnetik juga, yaitu memindahkan energi listrik secara induksi melalui kumparan primer lalu ke kumparan sekunder. Nah, trafo sendiri menimbulkan GGL pada kumparan sekunder karena medan magnet yang berubah-ubah akibat aliran listrik bolak-balik pada kumparan primer yang diinduksikan oleh besi lunak ke dalam kumparan sekunder. Nah, trafo tersebut ada dua jenis, yaitu trafo step up dan step down. Nah, untuk step up itu berfungsi untuk menaikkan tegangan AC sumber, di mana jumlah lilitan kumparan sekunder lebih banyak dibandingkan jumlah lilitan primernya. Untuk trafo step down itu berfungsi untuk menurunkan tegangan AC sumber, di mana jumlah lilitan sekunder akan lebih sedikit. Nah, di sini kita akan membahas satu contoh soal untuk memperdalam dari pemahaman teman-teman mengenai induksi elektromagnetik ini. Yang pertama, sebuah kumparan mempunyai induktansi 700 mH, besar GGL induksinya yang dibangkitkan dalam kumparan itu jika perubahan arus listrik dari 200 mA menjadi 80 mA dalam waktu 0,02 sekon. Secara berurutan adalah di sini ditanya besar GGL induksi yang dibangkitkan dalam kumparan. Langsung saja kita masuk pada penyelesaian. Yang diketahui yang pertama itu R-nya, induktansinya, yaitu 700 mH. Untuk arus yang pertama itu 200 mA, untuk arus yang kedua itu 80 mA. Untuk delta I-nya yaitu min 120 mA. Untuk delta T-nya itu tadi 0,02 sekon. Jika jika dalam milisekon maka yaitu 20 milisekon. Langsung saja kita masuk pada rumus. GGL induksi sama dengan min L dikali delta I per delta T. Nah, GGL induksi sama dengan min L. Min berarti kalau dia arus listriknya berbeda arah, berarti ini dalam satu arah berarti 700 dikali 10 pangkat min 3 dikali yaitu 120 per 20 delta I per delta T sama dengan 4200 dikali 10 pangkat min 3 V. Maka didapatlah hasilnya 4,2 volt. Nah, dalam jawaban itu adalah D.